Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada murid-murid Cigu sekalian. Dan Salam sejahtera juga Ciku. ya, salam sejahtera juga Syafia. Hari ini Cigu akan masuk topik tata bahasa tingkatan 2. Tapi topik dia tuh kata penekan dan juga kata pembenda. Jap. Kamu boleh nampak ke screen slide yang Cigo kasih tengok dalam Google Meet. Nampak. Bagus, Serpisa, bagus. Oke, sebelum kita masuk topik kita kata penekan dan juga kata pembenda, Cigo membagi tahu dulu objektif pembelajaran kita untuk pembelajaran kita hari ini. Cigo harap kalau habis kita punya kelas ini, murid Cigo dapat menganalisis perbezaan fungsi kata penekan dan kata pembenda dalam ayat yang tepat. Kedua pula, Cigo harap murid dapat menggunakan kata penekan dan kata pembenda dengan tepat mengikut konteks ayat. Oke, sebelum kita tengok perbezaan kata penekan dan juga kata pembenda, kita masuk dulu set induksi. Dalam set induksi ini dia ada 2 ayat, yaitu tidurnya nyenyak dan juga tidur nyenyak. Jadi Cigu mau pelajar-pelajar Cigu tengok dulu tidurnya nyenyak nih, apa perbezaan dia dengan perkataan tidur nyenyak nih. Tiada jawaban yang salah dan tiada juga jawaban yang betul. Kamu boleh bagi tahu aja apa yang kamu nampak dari 2 ayat nih. Cigu bagi masa 1 menit untuk kamu analisis dulu ya. Ciku, apa tuh soalan tadi? Oh, sorry, Cigu minta maaf sebab tiada dengar ya. Cigu mau kamu tengok dulu 2 ayat nih, yaitu tidurnya nyenyak dan juga tidur nyenyak. Dalam 2 ayat nih, Cigu mau kamu analisis apa perbezaan dalam 2 ayat nih. Macam apa perubahan dia dan apa sebab perubahan maksud ayat tuh. Adanya Ciku. Betul, itu salah satu. Sarfiza pula. Yang tidurnya nyenyak tuh dia terlampau nyenyak. Boleh. Itu pun betul juga Sarfiza. Tiada salah, tiada betul. Jadi kamu boleh nampak gambaran sudahlah kan? Kita punya topik untuk pembelajaran hari ini. Boleh. Oke, bagus. Oke, kita masuk dalam kita punya topik sebenar. Pertama-tama kita masuk kata penekan dulu. Dalam kata penekan nih, dia punya fungsi nih dalam karangan. Dia memberikan penekanan, dia menegaskan sesuatu dan bertujuan untuk menarik perhatian pembaca atau pendengar kepada perkataan yang ditegaskan. Contoh kata penekan nih ialah sesungguhnya, nampaknya, bahwasanya, dan juga sebenarnya. Dan contoh ayat kata penekan nih, seharusnya Amir membuat tugasannya. Oke, seterusnya kita tengok bagian kata pembenda. Kata pembenda nih, dia awalnya bukan kata nama, tapi dia berubah menjadi kata nama selepas seperti kata kerja, kata adjektif, dan juga kata tugas diimbuhkan dengan imbuhannya. Jadi kata pembenda itu menjadi kata nama. Contoh ayat yang dalam slide ialah datangnya secara tiba-tiba mengejutkan kami semua. Datangnya dalam ayat nih, kata kerja datang ditambah dengan nya, imbuhannya. Dia berubah fungsi menjadi kata nama datangnya yang membawa maksud kedatangan orang itu. Kita tengok dalam contoh-contoh kata pembenda nih, kita boleh nampak contoh dia tuh perginya, cantiknya, apanya, berlarinya, lambatnya, wanginya. Kalau kamu tengok di sini, pergi ini kan kata sifatan adjektif. Cantiknya pula kata sifatan
Pergi nih kata kata kerja. Cantiknya pula nih, cantik kan kata sifatan. Apa pula nih kata tanya. Berlari nih dia kata kata kerja. Lambat ini pula kata adjektif yang bahagian waktu. Wangi ini pula kata sifatan. Jadi dia boleh beza juga. Kalau kata pembenda kan dia dia macam gabungan perkataan yang dia tidak boleh sendiri, jadi tapi dia diimbuhkan, begitulah lebih senang. Sebab dalam kata penekankan sebenarnya dia bukan di antara golongan kata adjektif, kata tugas, kata kerja kan. Ya, jadi itu boleh menampakkan beza dia sudah. Tapi kalau kamu mau lebih senang, kalau kata penekan nih dia ada koma, kalau kata pembenda dia tidak koma. Sebab kegunaan koma di ujung kata penekan itu dia memberi penegasan sebelum dia masuk bahagian predikat. Boleh paham sudah? Boleh Ciku. Bagus. Ciku ada sudah ya. Oke, bagus. Apa? Cikgu mau dengar. Saya ambil tuh nah kata pembenda wanginya. Oke. Apa itu? Ayatnya wanginya bunga ros itu. wanginya bunga ros itu. Betul. Boleh. Sebab wangi ini kan kata adjektif sifatan. Jadi dia diimbuhkan dengan imbuhannya dan dia jadi kata nama. Oke, bagus betul untuk ayat Syafiyah. Cigo, saya lagi Cigo. Oke, boleh. Cantiknya pemandangan itu, sukarnya di gambar. Oke, betul Sarfiza, sebab kata pembenda tadi dan ayat tuh dia cantiknya tuh dia menggambarkan betapa cantiknya pemandangan tuh sampai kita sukar untuk membayangkan. Sebab di situ cantiknya tuh dia memberi kata pembenda yang betapa cantiknya tuh pemandangan lah begitu. Sampai dia boleh kita bayangkan. Paham Kak? Ciku. Oke, bagus. Senang. Paham. Activity saja nih. Apa nih? Oke, sebelum kita masuk activity kita hari ini, Cikgu mau kamu dulu, kamu refresh balik. Kata pembenda nih apa? Kata pembenda. Bagi contoh ayat lah. Contoh satu perkataan. Satu kata pembenda, satu kata penekan. Kalau kata penekan Ciku seharusnya. Terus kalau kata pembenda wanginya. Betul. Kalau Sarfiza? Yang untuk kata penekan nampaknya. Ya, betul. Kalau kata sekejap Cigo. Aduh, tua sudah Cigo. Lupa pula ini. Tiapa. Kata pembenda itu adalah cantiknya. Betul. Bagus, kamu paham sudah kan? Jadi mari kita buat activity. Di sini Cego bagi 2 activity dan activity pertama kita nih dia simple saja, tapi activity kedua dia nih lebih agak tidak juga mencabar, tapi bolehlah melatih pemikiran kamu apakah kamu betul-betul paham kata penekan nih dan juga kata pembenda. Cego bagi kamu masa 5 menit untuk jawab setiap soalan, jadi 10 menit untuk 2 soalan. Cigu ada letak dalam slide ya, jadi kamu boleh klik saja yang ada gambar start nih. Nanti
Start nih akan bawa kamu dalam link word tuh yang dia soalan tapi dalam masa yang sama game juga, supaya kamu tidak bosan untuk menjawab soalan. Sudah jawab kok. Bagus. Oke, mari kita tengok leaderboard, siapa yang dapat jawab dan tidak dapat. Oke, di sini nampak kah? Tidak nampak. Aduh, macam mana mau share? Kita tengok dari sini jala, dari handphone. Di sini Cikgu nampak kamu menguasai sudah, sebab si Syafia nih dia dapat 10 marka dan Sarfiza dapat 8. Tapi 8 nih pun dia kira memahami sudah, sebab objektif pembelajaran kita hari ini sekurang-kurangnya pelajar tuh dia paham, dia dapat menjawab activity, dan mendapat marka 8 hingga 10 marka. Jadi kamu dua-dua nih melepasi juga. Jadi Cikgu anggap kamu paham sudahlah penggunaan kata penekan dan kata pembenda. Jadi kita tengok lagi activity yang kedua. Boleh kok. Wow, di sini pun kamu dua-dua dapat 4/5 ya. Tapi apa yang kamu salah nih? Bagian yang mana? Yang soalan keempat itu macam keempat. Soalan keempat, apa dia punya soalan di situ? Dia cakap pasal kata penekan yang X sama Y. Jawab Cikgu tengok dulu. Saya tidak semak betul. Menti wisuda. Kenapa tidak simak Syafia? Ibu. Tidak itu saya mau apa. Lain kali baca betul-betul ya. Tapi Cikgu anggap kamu paham sudahlah. Sebab 4/5 tuh kira melepasi sudahlah. Sebab kamu paham kan? Ups.
Oke, sebelum kita habis kita punya topik hari ini, Cigu mau kamu tahu kepentingan kata penekan nih dan juga kata pembenda nih. Dia ada dua kepentingan. Kepentingan pertama nih, kata penekan dan kata pembenda nih dia meningkatkan kemahiran penulisan. Dia meningkatkan kemahiran penulisan nih maksudnya di mana? Dia digunakan di mana? Untuk buat karangan Cigu. Betul. Sebab dalam pemeriksaan nanti, kalau kamu ambil SPM kan, kata penekan dan kata pembenda nih antara salah satu kriteria pemarkahan yang kena tengok juga dalam karangan. Jadi kamu mesti tahu fungsi, perbedaan dan penggunaan kata penekan dan kata pembenda nih supaya kamu boleh buat kamu boleh buat karangan yang lebih gramatis. Kedua, kepentingan dia tuh salah satu kriteria untuk mendapat marka cemerlang. Macam yang Cigu bilang tadi, kata penekan nih kata pembenda nih adalah salah satu kriteria pemarkahan. Jadi ya kamu mesti mahir ya dalam bidang nih, dalam topik nih supaya kamu lebih kamu dapat marka full, marka penuh ataupun sekurang-kurangnya marka yang tinggi dalam karangan. Oke, sebelum kita habiskan kita punya topik untuk hari ini, Cigu mau bertanya dulu kepada murid-murid Cigu, apakah kamu paham betul-betul kata penekan dan kata pembenda ini? Jadi kita masuk bagian refleksi murid. Pertama, nyatakan satu kata pembenda dan kata penekan yang kamu ingat. Tapi kan masa-masa kita belajar kata penekan dan kata pembenda tadi, Cigu sudah tanya kamu satu kata pembenda dan kata penekan. Jadi Cigu mau kamu bagi 3, sebab ini terakhir sudah kan. Cigu harap kamu dapat bagi lebih dari 1 lah. Jadi apa kata pembenda dan kata penekan? Setiap kata ini Cigu mau 3 contoh. Dalam waktu Cigu. Oke, boleh. Apa Syafia? Kalau kata penekan seharusnya nampaknya sebenarnya. Betul. Kalau kata pembenda pula? Kalau kata pembenda cantiknya, wanginya, sama indahnya. Betul. Jadi Syafia nih paham sudahlah penggunaan kata pembenda dan kata penekan. Kalau Paham. Syafiza, kamu paham kah? Paham. Oke, bagus. Refleksi yang kedua, Cigu mau kamu nyatakan apa yang kamu pelajari hari ini. Apa-apa saja. Penting apa yang kamu belajar lah, kisah apa benda tuh. Antara kamu belajar kata penekan kah, kata pembenda kah, kamu tidak kisahlah kamu paham apa saja dan kamu apa sajalah, tidak semestinya berkaitan dengan pembelajaran kata penekan atau kata pembenda. Mungkin ada hal baru yang kamu paham sepanjang kita belajar topik nih, jadi kamu boleh kongsikan kepada rekan-rekan yang lain. Kami belajar pasal macam-macam menggunakan kata pembenda sama kata penekan bina ayat itu. Bagus sebab dalam activity kan dia ada kan bagi soalan yang dalam bentuk ayat, jadi kamu boleh paham sudah. Oke, itu saja kelas kita hari ini. Cigu harap kamu paham apa yang Cigu ajar dan Cigu mau bagi kamu activity di mana kamu buat nota ringkas tentang topik kita hari ini, dan itu nota tuh nanti bagi tengok Cigu, tapi Cigu tidak akan betul atau salah, sebab itu rujukan untuk kamu saja, rujukan diri sendiri.
Oke, itu saja dari Cigu. Sekian dan terima kasih.
Oke, itu saja kelas kita hari ini. Cigu harap kamu paham apa yang Cigu ajar dan Cigu mau bagi kamu activity di mana kamu buat nota ringkas tentang topik kita yang hari ini, dan itu nota tuh nanti bagi tengok Cigu, tapi Cigu tidak akan anulah betul atau salah, sebab itu rujukan untuk kamu saja, rujukan diri sendiri. Oke, itu saja dari Cigu. Sekian dan terima kasih.